Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali wan niyat. Amma ba'du, ikhwatal iman, anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hari ini insyaallah akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih mengenai kitab As-Sirat Al-Mustaqim. As-Sirat Al-Mustaqim yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari. Malah kita awali pertemuan hari ini, kajian kita hari ini dengan meluruskan niat. Meluruskan niat semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, a'zamu huquqillahi 'ala ibadihi. Anak-anakku semua, hari ini kita akan bahas tema tentang hak-hak Allah yang paling besar yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba-hambanya. I'lam anna a'zama huquqillahi ta'ala 'ala ibadihi huwa tauhiduhu ta'ala. Ketahuilah bahwa hak-hak Allah yang paling agung yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya adalah tauhiduhu ta'ala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa alla yushraka bihi syai', dan hendaklah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Li'annal isyraka billah, karena sesungguhnya syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala huwa akbaru dzambin, merupakan dosa paling besar, ia qatarifuhul abdu, yang dilakukan oleh seorang hamba. Wa huwa adzambul ladzi la yaghfiruhullah. Syirik merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik liman yasha, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Qala ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, anak-anakku semua. Jadi di sini muallif menyampaikan pada kita semua tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak-hak Allah yang paling besar, yang paling agung, yang wajib kita tunaikan adalah tauhiduhu ta'ala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam pengertian apa? Kita hanya menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menuhankan selainnya. Ya, menuhankan selainnya dalam bahasa agama itu disebut dengan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, salah satu pemuka Sayyidu As-Sufiyah, Sayyidut Taif As-Sufiyah, salah satu pemuka ulama tasawuf. Beliau mendefinisikan apa itu tauhid. Tauhid adalah ifradul qadim minal muhdats, yaitu dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala minal muhdats, dari makhluk. Artinya apa? Kita mengesahkan Allah dalam pengertian kita tidak menuhankan selain Allah taala, dan juga dalam pengertian kita mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti keyakinan-keyakinan tauhid yang diyakini oleh beberapa kelompok yang mengatakan misalkan Allah di arah atas, Allah bertempat di langit, Allah menyerupai makhluknya. Ini adalah sebuah konsep tauhid yang tidak benar. Ini penting untuk difahami. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara dosa besar yang harus kita hindari adalah syirik. Syirik ini adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang menyembah matahari, menyembah rembulan, menyembah pepohonan, menyembah dedemit. Misalkan ada seseorang punya hajat, ingin menikah tapi nggak segera datang jodoh. Kemudian dia datang pada pepohonan besar, dia menyembah pohon tersebut.
minta supaya segera diberikan jodoh. Lah ini adalah bentuk syirik. Dan syirik ini adalah sebuah dosa besar, yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik ini merupakan bentuk kekufuran. Di sini mu'allif mengatakan bahwasannya kufur ataupun syirik ini adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Disebutkan di dalam Al-Quran, wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang yang kufur adalah orang-orang yang zalim. Jadi bentuk kezaliman yang paling besar adalah kekufuran. Membunuh seseorang tanpa hak, memakan harta anak yatim, itu adalah sebuah dosa besar. Tapi itu masih kalah besar dosanya dengan syirik. Jadi syirik merupakan dosa paling besar, merupakan kezaliman yang paling besar. Oleh sebab itu kita harus menghindari semua itu. Di sini mu'allif juga mengatakan bahwasannya kufur itu ada dua macam. Ada kufur syirik, ada kufur ghairu syirik. Kufur syirik itu apa? Yaitu kufur dalam bentuk menyekutukan Allah, dalam bentuk menuhankan selain Allah, dalam bentuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi kita bahas. Datang ke pepohonan besar kemudian menyembah pohon itu atau menyembah matahari. Ini adalah kufur, dan kufur dalam bentuk syirik, menuhankan, memohon pertolongan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Yang kedua adalah kufur ghairu syirik. Kufur tapi kemudian bukan dalam bentuk syirik. Bagaimana contohnya? Misalkan meyakini Allah bertempat di langit, meyakini Allah menyerupai makhluknya. Kemudian misalkan meyakini bahwasannya Rasulullah Muhammad bukanlah nabi yang terakhir. Ini adalah juga bentuk kekufuran, tetapi kekufuran yang bukan syirik. Jadi ada dua jenis kekufuran, ada kufur syirik, ada kufur ghairu syirik, dan dua-duanya sama-sama termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki. Dan penting untuk difahami, ketika seseorang terjerumus ke dalam dosa syirik atau kekufuran, maka dia punya kewajiban untuk kembali ke dalam agama Islam. Bagaimana caranya? Bukan dengan mengucapkan istighfar. Hal pertama yang harus dia lakukan untuk kembali ke dalam agama Islam adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kemudian dia dihukumi kembali ke dalam agama Islam. Itu cara yang harus dilakukan, kewajiban yang harus dilakukan ketika seseorang terjerumus ke dalam kekufuran. Dan sekali lagi, kufur ini adalah salah satu dosa yang paling besar. Kemudian di bawah kufur ada dosa lainnya, yaitu membunuh seseorang tanpa hak. Itu juga termasuk dosa besar. Yang kedua setelah syirik. Nah, tidak seperti yang kemudian selama ini seringkali difahami oleh banyak orang. Ada ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwasanya fitnah itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Ini kurang betul. Kenapa kurang betul? Karena akan bertentangan dengan banyak riwayat yang sampai ke kita dari Rasulullah Muhammad SAW, bahwasanya dosa yang paling besar pertama syirik. Setelah syirik apa? Yaitu membunuh seseorang tanpa hak. Lah, kemudian bagaimana makna ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl? Di sini oleh para mufassir dikatakan, bisa nanti dicek dalam berbagai macam kitab tafsir. Al-fitnah dalam ayat ini adalah maknanya asyirku. Asyirku asyaddu minal qatl, bahwa dosa syirik itu jauh lebih besar dibanding membunuh seseorang tanpa hak. Jadi pelajaran kita pada hari ini, anak-anakku semua, kita penting untuk mentauhidkan Allah, mengenal Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu selainnya. Demikian kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung di kesempatan lain. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.